Kalau untuk mengatur dari manajemen waktu, otomatis kita seluruh mahasiswa pasti dituntut ya. Hey yo, Himasekta Podcast di sini. Skuy, dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Himasekta, salam Himasekta, salam Himasekta, Himasekta Jaya. Selamat datang di podcast Himasekta. Nah, ini merupakan podcast pertamanya Himasekta. Jadi, kita di podcast ini akan letakkan materi yang menarik dan juga materi-materinya yang juga menarik dan sesuai dengan sosial ekonomi pertanian. Nah, untuk podcast pertama ini kita akan membahas terkait Himasekta. Terkait materinya itu ada Ketua Umum Himasekta sendiri. Nah, mungkin untuk Ketua Umum mungkin bisa lah perkenalan diri. Terima kasih kepada saudara saya Ki Armi Pratama selaku Kepala Bidang Divisi IT dan Jurnalistik. Nah, mungkin kali ini tentang podcast pengenalan Himasekta. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Elvin Nurianza dari Sosial Ekonomi 2017 dan alhamdulillah diamanahkan untuk tahun ini menjadi Ketua Umum Himasekta FP Unan. Nah, mungkin terkait Himasekta nih, Yan, atau saya panggilnya ketum lah ya, biar lebih menghormati sebagai ketum kan. Jadi terkait ini saya ingin tanya nih, apa sih Himasekta itu? Oke. Menjelaskan sedikit mengenai Himasekta. Jadi Himasekta ialah Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian. Itu di bawah naungan jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Dan Himasekta sendiri itu menaungi atau mewadahi aspirasi dari mahasiswa prodi agribisnis maupun prodi penyuluhan pertanian. Dan Himasekta di sini mewadahi sebagai satu jurusan atau sebagai satu himpunan yang langsung ada dua prodi di dalamnya, yaitu prodi agribisnis dan prodi penyuluhan pertanian. Himasektanya udah nih. Kalau boleh tahu sejarah singkat sedikit Himasekta gimana nih? Oh, Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu. Kalau sejarah singkat mengenai Himasekta, dulu Himasekta itu sudah ada sebelum tahun 2008, tetapi di 2008 itu berganti menjadi Himpunan Mahasiswa Agribisnis. Dikarenakan prodi di jurusan Sosial Ekonomi itu cuma ada satu prodi setelah tahun 2008. Karena itu himpunan juga mengikuti arus dari prodi tersebut, sehingga nama Himasekta berganti menjadi Himpunan Mahasiswa Agribisnis atau Himagri. Namun pada saat 2018 prodi penyuluhan pertanian masuk lagi ke jurusan Sosial Ekonomi. Karena itu dikembalikan lagi namanya Himasekta, karena mewadahi aspirasi dari dua prodi yang ada di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, baik itu agribisnis maupun penyuluhan pertanian. Nah, jadi berarti Himasekta ini berdirinya namanya Himasekta, terus ganti Himagri, terus ganti lagi Himasekta gitu ya, Pak Ketum ya. Oke, mungkin kayaknya udah Himasekta udah lama berdiri nih, udah sejak 2008 lah bisa aktif lagi kembali kan. Nah, jadi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Himasekta nih apa aja nih? Oke, kalau untuk kegiatan di Himasekta itu ada berbagai program kerja ataupun kegiatan yang dikepalai oleh divisi masing-masing atau dari divisi masing-masing yang akan menetapkan program kerja tersebut. Kalau untuk acara besar yang ada di Himasekta itu bernama ASIA, yaitu Agriculture Social Economic in Action, yang berisi program kerja atau kegiatannya berupa seminar nasional, bisnis plan nasional, debat nasional, debat Sumatera, futsal se-Universitas Andalas, dan Expo, Bazar Expo. Kemudian diakhiri dengan malam penganugerahan Asia. Itu untuk acara besar. Tetapi untuk program kerja atau kegiatan yang lain yang ada di divisi itu banyak, merupakan divisi seperti Humas, divisi Kewirausahaan, divisi Pengabdian Masyarakat, divisi Penalaran, divisi IT dan Jurnalistik. Dan podcast inilah salah satu dari program kerja divisi IT dan Jurnalistik. Ya, jadi ini podcast merupakan satu program kerja dari divisi IT dan Jurnalistik. Oke, untuk teman-teman terus support Himasekta. Oke, ini selanjutnya pertanyaannya, ini kayaknya tuh program kerjanya udah kelihatan banyak tuh kan, dari Asia tuh kayaknya kelihatan keren. Jadi dari itu apa sih pernah nggak dapat penghargaan nih Himasekta? Oke, kalau untuk penghargaan itu di Himasekta kebetulan dari 3 tahun berturut-turut ya, dari tahun 2017 sampai tahun 2020 itu Himasekta memperoleh penghargaan yaitu Best Himpunan baik di fakultas maupun di universitas.
Dan penghargaan lainnya itu dapat bersifat seperti penghargaan lomba, prestasi yang didapat oleh kawan-kawan Himasekta FE Unan, lomba bisnis plan, lomba karya tulis ilmiah, dan bahkan lomba-lomba yang ada di Universitas Andalas seperti lomba futsal ataupun lomba seni. Itulah sekiranya prestasi yang ada di Himasekta sampai sekarang ini. Nah, ini kayaknya ini Mas Sekta udah mencapai atau meraih penghargaan yang luar biasa gitu ya. Jadi untuk target kedepannya nih apa yang ingin dicapai oleh Mas Sekta gitu? Oke, kalau untuk target sih Himasekta di sini mengutamakan kalau bisa mempertahankan. Mempertahankan itu yang paling penting, atau mempertahankan itu yang paling susah. Karena dengan kita bisa mempertahankan, otomatis kita juga bisa meningkatkan. Kalau untuk target Himasekta nantinya itu kalau dari periode kepengurusan sekarang itu membangkitkan semangat kawan-kawan pengurus itu dalam suatu pengabdian. Apalagi pengabdian di sini juga masuk ke dalam Tridharma Perguruan Tinggi, dan itu adalah salah satu poin penilaian yang sangat penting bagi kita mahasiswa. Dan itulah untuk target saat sekarang ini, pengabdian itu akan ditingkatkan lagi. Ini itu mengenai pengabdian. Nah, jadi berarti tadi ke depan ini Mas Sekta ingin brandingnya itu pengabdian gitu ya. Jadi kalau bicara pengabdian ingatnya Mas Sekta gitu ya, Pak Ketum ya. Nah, mungkin nih saya mau nanya nih kalau Pak Ketum nih pengalamannya di Mas Sekta gimana perjalanannya sampai hingga sekarang jadi ketum gitu. Kalau untuk pengalaman saya di Himasekta, kebetulan saya Himasekta itu pada saat menjadi mahasiswa baru sudah menjadi pengurus dari Himasekta sendiri. Mulai dari staf humas, itu staf humas saya di penanggung jawab waktu itu pelepasan wisuda. Dan kebetulan saya juga menjadi ketua pelaksana dari pelepasan wisuda ataupun dari kegiatan Semiloka, seminar loka karya. Dan setelah itu di tahun kedua alhamdulillah saya juga diamanahkan menjadi wakil ketua umum, dan otomatis saya akan mengepalai dari kegiatan besar dari Himasekta, karena dengan kegiatan besar Asia itu langsung dikepalai oleh wakil ketua umum yaitu Asia. Dan pada saat sekarang ini alhamdulillah juga diamanahkan juga menjadi ketua umum, dengan pengalaman yang telah saya dapat berkecimpung di humas, wakil ketua umum, bahkan juga menggantikan posisi ketua umum pada saat saya menjadi wakil ketua umum dan pada saat ketua umum berhalangan hadir. Nah, kayaknya ini Pak Kuta udah berkecimpung di Himasekta dari maba gitu ya. Nah, mungkin nih bagaimana nih Pak Ketua untuk mengatur waktunya? Sekarang kita kan kuliahnya juga belajar, itu kan juga kuliah. Nah, bagaimana nih cara mengatur manajemen waktunya dari Pak Ketua? Oke, kalau untuk mengatur dari manajemen waktu, otomatis kita seluruh mahasiswa pasti dituntut ya. Apalagi dalam mengerjakan hal-hal yang produktif, kita di situ bagaimana kita berpandai-pandai memposisikan diri, membagi waktu untuk kuliah, membagi waktu untuk organisasi, bahkan bisa membagi waktu untuk bisnis. Di situ ibaratnya dari pribadi kita masing-masing harus bisa dalam manajemen waktu. Tetapi kalau dari saya sendiri pasti pernah sih saya bolos gitu kan pada masa masih kuliah, itu dengan memaksimalkan atau memberdayakan dari jatah mata kuliah yang ada. Tapi dengan di sana saya tidak ketinggalan dari tugas-tugas ataupun dari ujian. Di situ intinya sih pandai-pandai dari diri kita, karena dengan kita bisa memaksimalkan waktu atau membagi waktu tersebut, keproduktifan kita sudah bisa dimaksimalkan juga oleh diri kita sendiri nantinya. Nah, jadi cara bagi waktu itu ada jatahnya ya, ada waktu-waktu libur yang bisa kita pakai untuk kita organisasi gitu ya. Oke nih, selanjutnya apa sih suka duka yang pernah dirasakan oleh Pak Ketua Umum nih selama berkecimpung di Himasekta? Oke, kalau untuk suka duka sih menjelaskan dari awal itu waktu menjadi pertama staf humas. Pada saat saya menjadi staf humas dengan penanggung jawab pelepasan wisuda, kalau untuk sukanya sih itu acara yang seremonial lah, acara yang ramai diikutkan oleh seluruh warga sosial ekonomi, bahkan dosen atau pembina pun ikut di acara PW itu. Tapi dalam dukanya pun ada, dalam proses itu kita harus bisa mengambil simpatik dari wisudawan, karena dengan acara PW tersebut berpengaruh besar kepada wisudawan, karena kita di humas di sini menjadi fasilitator, kita sebagai penggerak. Namun keputusan apapun itu ada di wisudawan. Kalau untuk dukanya itu ke wisudawan, kita harus menikmati lah dari wisudawan yang istilahnya itu kayak plan atau
mau ini mau itu, tetapi alhasil dengan apa yang kita kerjakan namun tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu untuk suka dukanya. Dan untuk di wakil ketua umum, kebetulan waktu itu saya juga minim pengetahuan tentang Asia, karena dengan Asia sendiri sebelumnya saya menjadi koordinator pelengkapan, bukan dari bidang yang memang berkecimpung pada menyusun acara atau menjadi koor acara. Justru itu saya bingung pada saat menjadi wakil ketua umum. Saya yakinkan diri saya apakah saya bisa menjadi wakil ketua umum, apakah saya bisa menjadi ketua pelaksana dari acara besar ini dengan niat dan usaha. Yang penting itulah niat dan usaha dari kita, pasti apapun yang bisa kita lakukan itu terlaksana itu atau tercapai dengan adanya niat tersebut. Dan alhamdulillah untuk saat ini menjadi ketua umum saya juga diberi tanggung jawab besar oleh warga sosial ekonomi pertanian dalam memimpin itu, baik dari himpunan, pengurus ataupun dari warga sosial ekonomi. Dan di situ adalah tanggung jawab besar yang saya pegang dan akan saya jalankan amanah tersebut, karena dengan amanah dan kepercayaan warga sosial ekonomi di situ juga membangkitkan semangat saya dalam membuat Himasekta itu lebih jaya ke depannya. Nah, terkait periode sekarang nih, Pak Ketum, kan sekarang nih banyaknya kegiatan daring gitu kan. Jadi bagaimana nih strategi Himasekta dalam melakukan program kerjanya? Oke, kalau untuk kegiatan sekarang daring, dan kebetulan saya itu naik menjadi ketua umum sekarang, itu banyak program kerja yang dilaksanakan secara online ataupun daring. Tapi di situ tidak menjadi kendala bagi kita, karena itu adalah sebuah tantangan. Bagaimana mahasiswa itu bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri baik itu dengan keadaan ataupun lingkungan. Disitulah yang bisa pengurus sekarang lakukan sekarang. Tetapi dengan daring ini tidak ibaratnya itu masih bisa menjalankan program kerja yang ada di Himasekta, walaupun cara pelaksanaan teknisnya itu secara daring. Tetapi insya Allah masih bisa dilaksanakan oleh periode kepengurusan sekarang, baik itu dalam pembinaan ataupun program kerja yang bersifat itu seremonial bisa digantikan sekarang. Tapi kalau untuk masa sekarang itu merupakan pengabdian di sini tidak pas lah ya konteksnya jika kita lakukan secara daring ataupun tidak secara langsung, karena dengan pengabdian ini ibaratnya kita harus langsung turun ke lapangan. Tetapi pada saat periode sekarang Himasekta itu memanfaatkan dari kawan-kawan pengurus yang tinggal di Padang ataupun pergi ke Padang langsung mengadakan pengabdian. Di situ bagaimana cara Himasekta memberdayakan kawan-kawan pengurus, dan itu tugas dari divisi Pengmas nantinya untuk mengarahkan kawan pengurus yang memang berdomisili di Padang atau ke Padang pada saat pengabdian tersebut. Nah, jadi Himasekta ini walaupun kegiatannya banyak online dan nggak ketemu langsung, tapi tetap produktif gitu ya. Dalam merancang kegiatan-kegiatannya yang menyesuaikan gitu. Yang bisa online, yang nggak bisa online ya terjun langsung turun ke lapangan kayak Pengmas tadi ya. Nah, ini ada pesan nggak nih untuk pengurus Himasekta periode sekarang? Oke, kalau untuk pesan kepada kawan-kawan Himasekta, tidak banyak sih pesan saya kepada kawan-kawan pengurus Himasekta maupun kawan-kawan warga sosial ekonomi pertanian. Saya harapkan di sini kawan-kawan Himasekta itu bisa menjadi bagian yang bisa beradaptasi dalam lingkungan maupun keadaan tadi. Jadi tidak ada alasan bagi kawan-kawan itu tidak bisa melakukan walaupun keadaan seperti sekarang ini gitu. Karena apapun bisa kita lakukan itu dengan niat dan kemauan sendiri gitu. Dengan adanya niat dan kemauan dan keyakinan itu pasti kawan-kawan bisa melaksanakan apapun gitu. Jadi dengan cara apapun pasti bisa menyelesaikan target. Karena tidak satu jalan untuk kita memperoleh dari tujuan itu sendiri gitu. Dan untuk saran saya, masukan saya kepada kawan-kawan itu tetap semangatlah dalam berproses di Himasekta. Intinya jangan kawan-kawan tanyakan apa yang kawan-kawan dapat dari Himasekta, tapi apa yang kawan-kawan bisa kasih untuk Himasekta nantinya gitu. Dan dalam periode sekarang itu ibaratnya menimbulkan kesan yang sangat berbeda dengan periode lalu. Tapi jangan dijadikan perbandingan karena itu sifatnya sama. Apapun bisa kita tingkatkan dengan adanya kemauan tadi. Dan satupun kepada kawan-kawan pesan saya itu coba kawan-kawan bisa menimbang lagi apa yang bisa kawan lakukan untuk produktifkan pengurus pada saat sekarang ini. Dan nantinya itu kawan-kawan
jangan pernah memikul beban itu sendiri-sendiri, karena di Himasekta itu dengan sifat yang sistem kekeluargaan kita bisa bekerja sama walaupun daerah kita beda-beda, tapi jalinlah koordinasi secara baik, jalinlah kebersamaan secara baik walaupun di masa online sekarang ini. Kayak gitu, Pak. Nah, itu mungkin untuk pesan untuk pengurus dari Himasekta. Nah, mungkin untuk warga sosial ekonomi pertanian nih, ada nggak pesan dari ketua untuk warga sosial ekonomi pertanian? Oke, kalau untuk warga sosial ekonomi pertanian itu saya ucapkan terima kasih banyak karena telah mempercayai saya sebagai ketua umum Himasekta pada saat periode sekarang ini, dan harapan saya besar kepada seluruh warga sosial ekonomi pertanian maupun pengurus nantinya itu bisa sama-sama mensupport ataupun mendukung dari Himasekta bagaimana ke depannya. Karena dengan apapun yang dilakukan Himasekta, impact-nya tentu kepada pengurus ataupun warga sosial ekonomi pertanian nantinya gitu. Dengan adanya program kerja Himasekta, dan semoga bisa memberdayakan atau bisa mencapai kebermanfaatannya untuk kawan-kawan warga sosial ekonomi pertanian seluruhnya. Nah, terima kasih banyak nih Pak Ketua Umum Himasekta, Muhammad Elvino Rianza. Nah, mungkin sedikit closing statement nih dari Pak Ketum. Oke, kalau untuk closing statement sih itu ibaratnya yang tadi, bagi kawan-kawan semua saya harapkan kawan-kawan itu bisa dapat bekerja sama, saling memacu kebersamaan di situ, saling bisa meningkatkan demi Himasekta tujuan kita yang lebih baik lagi ke depannya. Apalagi dengan adanya prestasi yang ditoreh oleh senior-senior atau alumni yang sebelumnya, harapan saya semoga pada saat sekarang ini atau periode mendatang itu banyaknya dari kawan-kawan Himasekta yang mempunyai prestasi yang lebih lagi gitu. Jadi jangan mau kalah dengan yang di belakang-belakang, dengan prestasi yang sudah ditoreh. Kalau bisa pertahankan, bahkan ditingkatkan lebih baik ke depannya gitu. Dan satu lagi harapan saya itu, jika kawan-kawan di dalam organisasi, capailah titik kepuasan pada kawan-kawan sendiri gitu. Dan tidak adanya paksaan dari kawan-kawan untuk berproses di Himasekta. Karena dengan kawan-kawan berproses di Himasekta, itu juga membantu bagaimana Himasekta dan warga sosial ekonomi pertanian lebih jaya ke depannya dan lebih baik. Gitu. Nah, terima kasih kepada Ketua Umum Himasekta, Muhammad Elvino Rianza, yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast pertama Himasekta ini. Semoga dengan podcast ini teman-teman bisa mengenali Himasekta lebih dekat lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, komen aja di bawah. Oke, untuk pengurus tetap jaga semangatnya berproses di Himasekta. Untuk warga sosial ekonomi, yuk sama-sama support Himasekta agar lebih jaya lagi. Sedikit yang saya kutip dari kata-kata ketua umum tadi, itu jangan tanyakan apa yang himpunan berikan kepada kamu, tapi apa yang telah kamu berikan kepada himpunan. Salam Himasekta, Himasekta Jaya. Mungkin sekian podcast pertama Himasekta kali ini. Nantikan podcast-podcast selanjutnya. Kalau ada saran dari teman-teman terkait podcast atau materi, silakan komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye-bye.